Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Bersih B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penerapan Teknologi Bersih pada Proses Produksi di Industri Yodium. Next. Adapun anggota kelompok dengan saya sendiri yaitu Nadia Noviana dengan NIM 13231057, Naina Dona Safira 13231060, Khairunisa Rizky Ramawati 13231045 dan Rizkyawati Dwi Safirna 13231078. Adapun outline yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada gambaran umum industri, yang keempat ada tinjauan pustaka, yang kelima ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Sektor industri itu merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh proses produksi dan penggunaan energi fosil. Salah satunya adalah industri pengolahan iodium. Meskipun penting untuk kesehatan, industri ini juga menghasilkan polutan seperti CO2, NOx, dan juga SOx yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Ini juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan menurunkan kualitas udara. Salah satu metode yang digunakan adalah Life Cycle Assessment atau LCA yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber emisi terbesar seperti pada tahap absorpsi dan pemurnian serta mendorong penggunaan energi terbarukan seperti solar cell dan bahan bakar alternatif biomasa atau biogas. Adapun tujuannya yaitu yang pertama menganalisis dampak lingkungan dari proses pengolahan iodium dengan pendekatan gate to gate, yang kedua adalah mengidentifikasi dampak lingkungan yang paling signifikan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi berbagai strategi pengelolaan lingkungan yang diterapkan dalam pengolahan iodium serta menilai kontribusi strategi tersebut terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Baik, masuk ke gambaran umum industri. Jadi industri pengolahan iodium sendiri itu merupakan bagian sektor manufaktur yang dimana berkembang seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku di berbagai sektornya. Jadi proses produksinya ini melibatkan tahapan kimia, juga mekanis, serta penggunaan energinya dalam jumlah yang besar. Seiring meningkatnya kebutuhan efisiensi dan penyesuaian peraturan lingkungan yang ketat, diperlukan metode yang dapat membantu dalam mengidentifikasi serta mengurangi dampak lingkungan dari seluruh proses produksi. Jadi untuk tahapan produksi dari pengolahan iodium sendiri itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama tahap absorpsi dan ekstraksi, kedua tahap pengendapan, ketiga tahap sentrifugasi, yang keempat adalah tahapan pemurnian. Dari tahapan produksi itu dihasilkan sumber emisinya yang dimana emisi utama berasal dari penggunaan energi listrik dan bahan bakar pada proses absorpsi dan pemurnian, yang dimana senyawa yang dihasilkan adalah CO2, NOx, dan SOx yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan pencemaran udara. Dari sumber emisi tadi, terdapat upaya mitigasi yang perlu dilakukan untuk menekan dampak lingkungannya, yaitu dapat dilakukan penggunaan energi terbarukan, pemanfaatan bahan bakar nabati, serta efisiensi operasional dan energi. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada peraturan perundangan di Indonesia tentang teknologi bersih. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada pasal 13 ayat 1 dan 2, pemerintah wajib melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan. Pada pasal 63 ayat 1 huruf B, pemerintah mengembangkan dan mensosialisasikan teknologi ramah lingkungan, yaitu termasuk teknologi bersih. Yang ketiga ada pasal 68 huruf B dan C, di mana warga negara wajib menjaga kelestarian lingkungan dan mematuhi aturan teknis lingkungan hidup. Yang kedua itu ada Permen LH nomor 31 tahun 2009 untuk menunjang penerapan dan keberlangsungan mekanisme produksi bersih di Indonesia, maka dibuatlah peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 31 tahun 2019 tentang pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan di daerah. Yang ketiga ada keputusan Menteri LH nomor 75 tahun 2004. Perlu diketahui juga dalam peraturan ini dinyatakan bahwa PPBN atau Pusat Produksi Bersih Nasional merupakan salah satu program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup. Di sini dapat dilihat adanya penekanan akan pentingnya tugas dan fungsi PPBN untuk menggulirkan produksi bersih dalam kegiatan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Lanjut. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka yang kedua, teknologi atau produksi bersih merupakan strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu, dan diterapkan secara berkelanjutan dalam seluruh tahapan proses produksi
produk dan jasa. Dari tujuan teknologi bersih ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah pencemaran serta mengurangi timbulan limbah sejak dari sumbernya. Produksi bersih juga mencakup efisiensi bahan baku dan energi, penggantian bahan berbahaya serta pengurangan emisi dan limbah sebelum dilepas ke lingkungan. Nah, dari keberhasilan itu, teknologi bersih mempunyai prinsip dalam strategi produksi bersih dalam Kebijakan Nasional Produksi Bersih, KLHK tahun 2003. Yang pertama itu ada rating, di mana pola pikir ulang sejak awal proses. Yang kedua itu ada reduce, mengurangi limbah dari sumbernya. Yang ketiga itu ada reuse, menggunakan kembali limbah-limbah tersebut tanpa perlakuan. Yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang limbah. Yang keempat itu ada recovery atau ambil ulang bahan bernilai dari limbah. Dari inti prinsip dalam strategi ini adalah mengurangi penyebab timbulan limbah, bukan hanya menangani akibatnya. Lanjut. Selanjutnya adalah analisis penerapan teknologi bersih. Dapat dilihat pada gambar di sebelah ini, ini termasuk proses pengolahan iodium dan emisi yang dihasilkan pada tiap-tiap prosesnya. Dapat dilihat di sini juga emisi yang dihasilkan itu cukup banyak sehingga perlu dilakukannya penerapan teknologi bersih guna mengurangi pencemaran pada lingkungan. Next. Selanjutnya itu dampak lingkungan yang ditimbulkan dari industri pengolahan iodium. Yang pertama adalah human carcinogenic toxicity, yaitu zat kimia berbahaya yang bisa menyebabkan kanker. Lalu respiratory inorganics, itu emisi zat anorganik yang dapat mencemari udara dan membahayakan sistem pernapasan manusia. Lalu ada global warming, ozone layer depletion, dan aquatic ekotoksikologi ini yaitu kandungan logam berat yang dapat mencemari perairan dan menyebabkan gangguan fisiologis. Next. Selanjutnya, strategi penerapan teknologi bersih. Yang pertama bisa menggunakan energi terbarukan dengan mengganti sumber listrik yang masih berbasis fosil dengan solar cell. Lalu yang kedua ada pemanfaatan bahan bakar nabati dengan mengganti bahan bakar solar dengan biomasa atau biogas yang berasal dari limbah pertanian. Lalu yang ketiga adalah efisiensi operasional dan energi dengan mengoptimalisasi sistem produksi dengan pemeliharaan rutin alat. Dan yang terakhir itu pemantauan emisi dan manajemen limbah yang baik dengan menerapkan sistem monitoring secara berkala serta peningkatan pengelolaan limbah. Next. Berikut ini penerapan teknologi bersih terhadap SDGs. Penerapan strategi teknologi bersih ini penting dalam pengolahan industri pengolahan iodium karena berperan penting dalam pencapaian target Sustainable Development Goals atau yang disebut SDGs. Yang pertama itu ada SDG ketiga, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Dengan cara mengontrol emisi dan energi bersih dapat menjaga kualitas udara dan mengurangi masalah kesehatan pada manusia. Dan yang kedua ini adalah SDG ke-13, penanganan perubahan iklim, itu dengan menggunakan energi terbarukan yang dapat mengurangi emisi gas, penyebab gas rumah kaca, dan global warming. Lalu yang terakhir adalah SDG ke-15, ekosistem daratan, dan SDG ke-7, energi bersih dan terjangkau, itu dengan beralih ke energi terbarukan yang dapat mengurangi penepisan lapisan ozon dan kerusakan alam akibat penggalian bahan bakar berbasis fosil. Next. Baik, lanjut ke kesimpulan. Jadi penerapan life cycle assessment atau LCA pada proses iodium ini menunjukkan bahwa tahap absorpsi dan ekstraksi dan pemurnian yang menggunakan energi listrik dan bahan bakar fosil itu memberikan dampak lingkungan yang terbesar. Penggunaan teknologi bersih seperti energi terbarukan melalui panel surya dan pergantian bahan bakar fosil dan biomasa atau biogas terbukti efektif mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, dan mendukung keberlanjutan sesuai dengan SDGs. Adapun saran yang dapat diterapkan oleh industri iodium itu dengan memperluas penggunaan energi terbarukan, khususnya sistem pembangkit listrik tenaga surya secara bertahap, dan juga penggunaan bahan bakar alternatif seperti biomasa dan biogas. Lalu juga pemantauan rutin konsumsi energi dan dampak lingkungan harus diperkuat, dan juga dapat meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan teknologi bersih dan pengelolaan limbah. Mungkin itu saja dari kelompok kami, dan ini ada referensi jurnal yang kami gunakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.